Salam sehat semuanya rekan-rekanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Niwayandia Purnamawati dengan NIM 18211111712, merupakan mahasiswi dari STIMI Handayani Denpasar. Nah, sekarang saya ingin berbagi mengenai tentang tugas paper saya mengenai tentang analisis aplikasi kuantitatif. Jadi yang pertama ialah adapun judul dari penelitian yaitu pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan niat berperilaku sebagai variabel intervening yang studi dilakukan pada masyarakat di Kuta Selatan. Nah, adapun beberapa hipotesis dari penelitian ini antara lain, hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang kedua, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang ketiga, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang keempat, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang kelima, niat berperilaku berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang keenam, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Yang ketujuh, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku pada masyarakat di Kelurahan Benoa. Nah, adapun model penelitian saya gambarkan seperti ini. Baik, dalam penelitian ini kami sudah menyebarkan beberapa kuesioner yang merupakan bahan ujian dari dosen pengampu kami. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian kuesioner melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, langsung saja. Nah, ini merupakan data dari kuesioner yang telah kita sebarkan. Jadi ada X1, X2, variabel M-nya atau mediasinya, kemudian ada variabel dependennya atau yang kita sebut sebagai Y ya. Nah, untuk menguji apakah data di dalam kuesioner yang kita berikan itu valid atau tidak, kita menggunakan aplikasi yang kita sebut sebagai SPSS sebagai salah satu statistik data editor yang kita gunakan untuk mengukur data yang kita gunakan saat menyebar kuesioner. Jadi yang pertama kita akan menguji dulu dari variabel X1 yang merupakan literasi keuangan. Jadi di dalam variabel X1 ada subvariabel, ada 4 subvariabel. Nah, ini kita copy dulu. Saya gunakan dari Excel, saya jumlahkan dulu sebelumnya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, setelah ini kita ke variabel view, kemudian name-nya kita ganti menggunakan X1.1, kemudian X1.2, X1.3, X1.4, X1. Nah, kemudian desimalnya ini kita ganti menjadi 0 semua ya, agar tidak ada 0 di belakang komanya dalam data kita. Setelah itu label name-nya saya akan ganti menggunakan namanya literasi keuangan 1, keuangan 2, literasi keuangan 3, literasi keuangan 4, literasi keuangan total. Nah, sekarang kita kembali ke data view, maka akan timbul seperti ini. Nah, untuk menguji validitasnya, maka selanjutnya kita klik analyze, kemudian kita klik bagian correlate dan kita gunakan bivariate. Nah, pada saat uji validitas, seluruh variabel ini kita pindahkan ke bagian variables. Dari variabel X1.1 sampai dengan X1 total ya, kita bilang X1. Nah, kemudian di bagian option kita pilih exclude
cases least risk. Persennya di dalam correlation coefficient kita biarkan dalam keadaan dicentang, kemudian test of significance-nya kita diamkan di two tail, kemudian flex significant correlation kita biarkan, lalu kita klik OK. Nah, maka muncullah hasil dari correlation terkait dengan literasi keuangan. Jadi berdasarkan hasilnya ini, kita lihat literasi keuangan 1 ke literasi keuangan 2, literasi keuangan 3, literasi keuangan 4 terhadap literasi keuangan total. Nah, ini nilainya semua 0.000, 0.000 semuanya, yang berarti bahwa nilai ini lebih kecil daripada 0,005, yang mana artinya bahwa data yang kita sebarkan sebagai kuesioner dalam X1 itu semuanya kita nyatakan valid. Seperti ini. Menunjukkan hasil signifikansinya adalah 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,005. Ini berarti bahwa keempat pertanyaan atau data yang kita sebarkan diajukan dalam kuesioner sebagai variabel X1 itu dinyatakan valid. Begitu juga selanjutnya kita uji yang X2. Kita klik bersama sampai di bagian totalnya. Kita clear dulu semuanya. Clear. Kita paste. Caranya sama, cuman kita ganti sekarang X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2, desimalnya kita nolkan. Kita ganti variabel X2 merupakan sikap keuangan. Sikap keuangan 1 sikap keuangan 3 ya. Total. Nah, kita kembali ke data view. Sekarang kita sama klik analyze, correlate bivariate. Kemudian kita pindahkan semua variabel ke sebelah variabel. Kemudian excluded this with, kita continue. Nah, ini hasilnya 0,00, sikap keuangan total 0,00, sikap keuangan 2 terhadap sikap keuangan total 0,00, sikap keuangan 3 terhadap sikap keuangan total 0,00, sikap keuangan 4 terhadap sikap keuangan total 0,02. Ini angka ini masih menunjukkan di bawah 0,005, yang berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan melalui kuesioner dalam variabel X2 itu dinyatakan semuanya valid. Selanjutnya kita akan menguji M. Uji variabel M. Apakah variabel M ini, variabel yang diajukan ini valid atau tidak? Kita copy. Kita clearkan dulu. Kita rubah M1.1, M1.2, M1.3, M, karena M-nya ada 1 ya. Sebentar.
Kita beri nama, ini adalah niat berperilaku. Cek data view. Nah, timbul, kemudian kita klik analyze sama seperti tadi, bivariat. Total semuanya kita pindahkan ke bagian variabel, continue, oke. Muncul seperti ini. Kita lihat di niat berperilaku total ya, seharusnya tadi niat berperilaku bahwa semua hasilnya di bawah 0,005, yang artinya semua pertanyaan di dalam variabel mediasi yaitu niat berperilaku dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan uji Y, variabel Y yang merupakan variabel dependennya. Nah, kita copy biarkan Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1, kemudian desimalnya kita nolkan. Maaf ya, jadi nama ini adalah perilaku pengelolaan keuangan 1. Kembali ke data view, kemudian kita klik analyze, correlate bivariate, kemudian ini kita pindahkan seluruhnya, continue, oke. Nah, hasilnya ini, perilaku keuangan total seluruhnya bernilai 0,0000, yang artinya di bawah 0,005, berarti seluruh pertanyaan-pertanyaan data yang kita ajukan di kuesioner melalui variabel perilaku pengelolaan keuangan atau variabel Y dinyatakan bahwa semuanya valid. Nah, jadi itulah cara untuk menguji validitas atau uji kevalidan data. Baik, selanjutnya akan saya langsung saja ke uji reliabilitas. Baik, kita langsung saja menggunakan data dari Y, kita bekerja dari Y untuk memastikan apakah data atau pertanyaan yang kita ajukan itu di dalam kuesioner itu reliable atau tidak. Jadi caranya ialah kita klik analyze, kemudian kita pilih di bagian scale, kemudian reliability analyze. Nah, beda dengan validitas, dengan uji validitas, di dalam uji reliabilitas kita tidak menggunakan total dari atau jumlah dari seluruh data yang kita gunakan, melainkan kita hanya menggunakan menguji satu persatu pertanyaannya ya. Jadi Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, itu saja. Untuk totalnya tidak kita gunakan. Kita pindahkan ke bagian item, kemudian kita klik statistik, kita centang di scale dan scale if item delete. Kita klik continue, biarkan dalam mode alpha, kemudian kita klik OK. Nah, kita memperoleh hasil. Nah, yang kita gunakan di dalam uji reliabilitas adalah Cronbach's alpha-nya ini. Ada Cronbach's alpha menunjukkan nilai 0,677. Jadi kita lihat di sini. Nah,
Ini merupakan alpha cronbachs yang mengukur dari tingkat reliabilitas suatu data. Dari variabel Y tadi kita peroleh bahwasannya nilai dari Cronbachs alpanya adalah 0,677, yang berarti ini kita gunakan dulu ada R tabelnya ya, yang mana N kita kurangi 2, jumlah data yang kita uji kita kurangi 2, kita memiliki 64 data, kita kurangi 2, jadi 64 kurang 2 sama dengan 62. Nah, letak 62 di dalam R tabel ini berada pada signifikansi 0,05 dengan nilai 0,246. Jadi kuesioner ini terbukti reliable karena dia nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Nah, kemudian nilai alpha Cronbachs yang kita miliki itu terletak di antara 0,60 hingga 0,80, yakni ini 0,677, sehingga tingkat reliabilitasnya adalah reliable, seperti yang tadi saya jelaskan. Reliable, seperti itu. Jadi untuk data-data dari variabel Y bahwa dinyatakan valid dan reliable berdasarkan uji yang kita lakukan tadi. Baik, selanjutnya kita clearkan dulu. Kita akan menguji variabel M. Apakah variabel M itu reliable atau tidak? Kita copy, kita pindahkan ke SPSS, paste, kemudian di variabel view 1.1, M1.2, M1.3, M1, kemudian desimalnya kita nolkan. Labelnya adalah niat berperilaku 1. Baik, kita kembali ke data view, kemudian kita analyze, kita gunakan bagian scale, reliability analyze, kita pindahkan dari M1.1 sampai M1.3, kita di bagian statistik descriptive for-nya kita centang scale dan scale if item deleted, kemudian kita continue, kita klik OK. Nah, kita memperoleh Cronbachs alpanya di 0,692. Jadi interpretasinya menyatakan bahwa variabel M itu merupakan variabelnya sudah terbukti terbukti reliable karena nilai 0,92 atau R hitungnya itu lebih besar daripada 0,246. Kemudian tingkat reliabilitasnya dapat kita katakan sebagai reliable karena terletak di antara 0,60 hingga 0,80. Selanjutnya kita akan mengecek dari sikap keuangan. Kita tidak perlu sertakan untuk jumlah totalnya juga bisa, karena kita tidak gunakan. Kita clearkan dulu ini. Kita copy paste. Ini merupakan X2.1, X2.2, sikap keuangan 1, ke data view, jangan lupa ubah desimalnya ya. Oke, kita kembali ke data view, kita klik analyze, scale reliable analyze. Ini kita pindahkan semuanya karena tadi kita tidak sertakan
total dari variabel X2-nya, kita pindahkan, pastikan skill dan skill if item delete-nya sudah dicentang, kita klik OK. Nah, tingkat reliabilitasnya ada di sini. Cronbach's alpha-nya 0,594. Sekali lagi 0,594 itu lebih besar dari 0,246. Maka dinyatakan bahwa variabel X2 atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di variabel X2 itu dinyatakan bahwa terbukti reliable. Nah, kemudian nilai alpha Cronbach's-nya terletak di antara 0,40 hingga 0,60 hingga tingkat reliabilitasnya untuk variabel X2 kita katakan cukup reliable. Dan yang terakhir kita akan menguji dari variabel X1-nya. Apakah semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam kuesioner X1 dinyatakan reliable atau tidak? Kita copy, kita pindahkan. Kita ini clearkan dulu. Kita rubah X1.1. Desimalnya kita nolkan, adalah literasi keuangan. Data view, kemudian kita seperti biasa klik analyze scale reliabilitas. Nah, kan continue. Nah, kita memperoleh nilai dari Cronbach's alpha-nya 0,740 yang merupakan lebih besar daripada 0,246 yang menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam kuesioner itu terbukti reliable dan tingkat reliabilitasnya berada di tingkat reliable 0,60 hingga 0,80. Baik, sekian merupakan langkah-langkah untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner yang kita ajukan berdasarkan masing-masing variabelnya valid atau reliable. Itu merupakan kita sebut sebagai uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih.